karena gak muat. Nah, gitu. Hujan. Ada momen di mana kamera harus diletakkan dan naluri bertahan hidup mengambil alih. Mungkin kalian bertanya, mana rekaman badainya? Jawabannya, malam tadi dari pukul 3 dini hari hingga fajar, semesta tidak sedang bercanda. Angin menghantam tanpa ampun, seolah ingin mencabut tenda dari akarnya. Jangankan untuk mengangkat kamera, sekedar menebak apakah kami masih bisa melihat matahari esok pagi saja, kami tak berani. Kami memilih diam, berdoa, berharap tenda ini tidak menjadi kain kafan. Tapi syukurlah, badai telah berlalu. Kami bertujuh masih utuh, tentunya masih bisa bernafas. Ya, meskipun tidak sepenuhnya kering. Di saat kami semua sibuk memikirkan nyawa, Alpan justru sibuk merasakan dingin yang menjalar aneh di punggungnya. Bukan keringat dingin atau ketakutan. Ternyata, diam-diam air merembes masuk dari lantai tenda, mengubah tempat tidurnya menjadi kolam pribadi. Tepat di jam 3 pagi. Badan basah kuyup, mata kurang tidur, tapi setidaknya kami selamat. Mari kita jemur sisa-sisa keberanian pagi ini. Halo guys, jadi kita sedang memasak air panas. Terus? Jadi semalam itu ya, Hujan badai. oh iya kita tidur kan di jam 12 kurang. Itu aman aja, pas jam 1 juga aman aja. Pas jam 3 ternyata badai. Untung tenda kita kan lihat sepil. Banget. Sepil lah tenda sih. Tidur kalian Tuh kan gini nih. Gini nggak ya? Sumpah tenda kita tuh enak banget yang Pak. Nih kalau si ini nih jam 3 nih kebasahan, kasihan banget sumpil. Yang penting mah handet. Foto mumpuk paling ya. Wih, Sepil getik dia, sepil. di sepil deh. Astagfirullahaladzim, ya Allah semalam. Ya nu jam 3 gara-gara ya. Abang aing basuh. Coba dia aing basuh. Tiris. Halo guys, selamat pagi. Gimana Pit keadaan semalam? Hujan badai angin ribut. Belum lah nanti di atas. Tapi ini kita aman tahu. Kita benar-benar tidur dengan anget gitu. Lagi masak air. Bagaimana keadaan semalam? Keadaan semalam mantap. Udah sih gini amat nah kayak. Jadi kayak dari jam, kan kita tidur jam 12 kurang. Nah itu dari jam 12 kurang sampai jam 1 tuh aman gitu, sampai jam 2 juga aman, kayak ya udah nggak hujan, nggak angin. Pas Dikira gue lo jam pakai topi 3, bukan. jam 3 Jaketnya aja. oh iya, jam 3 ini hujan gede banget, tapi jam 3 terus kita udah, ini jam 6. Yes. Gimana Pi? Gunung Asupan. Lulus amat aja. Pia Lulus. Pia abah naon cenah? Pia Abah Atik. Abah Sajong, Abah Atik, Abah Umar. Abah Umar. Semua Bapak Cio. Bapak Cio. Kemungkinan kita bakalan menuju puncak jam 8. Ini jam setengah 6 ya. Tiris euy. Halo guys, kita mau unboxing ini di Jakarta. Jadi seperti ini. Kita lihat dapat apa ya?
Pertama kita dapat ini. Untuk kali ini deh. Sorry ih gande. Nah kita dapat ini. Oh dapat. Dengan yang. Pada dapat toya. Bukan toya, Nak. Dapat ati. Masya Allah, tabarakallah. Ada ini guys, kita nemu ini apa ya namanya, kalau kata bapak namanya cililongleng, tapi aku nggak tahu. Lucu kali dia. Halo guys. Ya, ada kelabang. Tuh. Halo guys. Selamat datang di vlog kami. Say hi. Hai. Hai. Hai Ayen. Hai. Ini Pulau Sari nih. Mana? Oh. Ini Pulau Sari. Iya. Ini Pulau Sari. Masya Allah, itu puncaknya tetap berkabut ya. Padahal di sini udah cerah banget. Cerah banget. Apa gaya anjir? Keculangan sirin baik biasa bae lah jangan ngikut gigi. Oh. Guys, tebing ini di Asupan. Oh my god, ini semangat. Masih beberapa tanjakan kita sampai puncak. Halo guys, nih kan teman-teman aku banyak yang nanya, emang ada kantong semar di Asupan? Ada nih, ini dia. Mana? Ini dia. Nah, Ada juga di sana. banyak tuh. Banyak. Banyak. Salah. Nah, ini kantong semar.
hati-hati. Nah ini emang jalan menuju puncak tuh kayak gini ya guys. Ada yang nyerah nggak sih di sini? Nggak ada dong. Karena tujuannya itu adalah ini ekstriman. Kalau kalian ribet amat. Hari ini kita lagi mencoba outfit gunung di rumah Ayan. Di rumah Di rumah Ayan, temboknya putih. Oh iya ya, percuma naik gunung kayaknya. Kata-kata hari ini. Ada pinggir na putih mah ya, jam di Jumbeji. Kan di rumah Ayan. Harusnya ini menjadi momen epik, sinematik, dan estetik. Tapi sayang, HP saya memutuskan untuk resign duluan. Baterainya tewas mengenaskan, tepat di momen paling penting. Iya. Kita lagi prepare madang. Buruan woi udah nyala. Nyampe ke dia deh jam 12. Bener bah. Pan mobilnya dia itu enggak. Oke, mantap. Karena video di puncak terbatas, di sini gue mau cerita sedikit kejadian sebenarnya pas kita turun. Jadi kita turun dari puncak itu jam 2 siang. 30 menit pertama aman. Perjalanan masih santai, masih happy. Dan setelah itu kaki salah satu temen gue tiba-tiba gemeter. Dan gue tanya, aman gak? Terus dia jawab, Tuh aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari freeport. aman. Ya udah tuh kita lanjut. Tapi makin lama kondisinya ini makin memprihatinkan. Sampai akhirnya kita berhenti tuh buat nempelin salon pas ke lututnya. Nah masalahnya trek turun dari puncak Kasepan ini memang ekstrim banget. Jalannya itu setapak kecil dan kanan kirinya itu ya langsung jurang gitu. Jadi bayangin aja kondisinya, ya salah langkah sedikit aja resikonya fatal. Makanya kita jalannya benar-benar pelan dan hati-hati banget. Itu alasannya kenapa kita lama. Kita baru sampai pos camp itu jam 5:30 sore. Dan di pos camp ini suasananya balik normal. Kita masak-masak, makan-makan, ketawa-ketiwi, packing carrier, dan kayak udah gak ada masalah apa-apa gitu. Kemudian pas di jam 6 sore, pas langit udah mulai gelap, kita lanjut tuh turun ke base camp. Nah disinilah kaki temen gua ini kumat, bahkan lumayan parah. Nah setiap gua tanya sakitnya itu kayak gimana, dia itu gak pernah jawab, diem aja. Dan pada akhirnya tuh dia ngaku. Jadi menurut dia ini sakitnya tuh bukan sakit fisik, tapi ada yang megangin. Jujur gue pribadi 100% gak percaya sama hal mistis kayak gini. Di pikiran gue ya itu murni karena mungkin kram otot atau karena kurang stretching aja gitu. Tapi ya gue tetap hargain apa yang dia rasain pada saat itu. Jadi gue gak debat dan kita tetap bantu dia buat jalan gitu. Nah singkat cerita kita baru sampai base camp Abah Umar itu jam 9 malam. Dan bener aja pas sampai bawah temen gue ini pingsan dan kesurupan.
boom. Syukurnya di situ ada Abah Umar, beliau langsung nanganin dan alhamdulillahnya semuanya langsung terkendali dan aman. Dan ada satu cerita lagi, ada teman gua yang lain, bukan yang sakit ya. Dia itu baru cerita kalau pas malam badai itu sekitar jam 3 atau jam 4 subuh, dia ngerasa ada suara langkah kaki yang nyamperin tenda kita. Pas denger itu gua kaget lah. Padahal dari awal banget gua udah bikin aturan mainnya itu gini. Kalau kalian lihat sesuatu atau dengar sesuatu yang aneh, langsung bilang ke gua pada saat itu juga. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa cari tahu bareng-bareng sumbernya. Kita validasi bareng-bareng apa itu cuma suara hewan, suara angin, atau cuma sugesti aja. Biar apa? Biarin. Enggak, maksudnya biar kita nggak melihara rasa takut sendirian, dipendem sampai turun. Ya sayang dia milih diem karena takut. Padahal ironisnya di jam segitu gue lagi melek total liatin tenda. Karena gue takut si tenda ini tiba-tiba terbang. Ya emang gak bakal terbang sih, cuman takut ya rusak gitu. Karena pasak aja tuh banyak yang copot saking besarnya itu angin. Coba aja dia tuh ngomong di situ. Pasti gue langsung cek keluar dan buktiin apa benar di luar tuh ada orang gitu kan. Tapi ya gue maklum lah, ini pengalaman camping kita, wajar lah kalau emang masih kaget atau takut. Tapi terlepas dari semua drama itu, gue mau bilang satu hal sih, kalian semua tuh keren. Gue bangga banget sama tim ini. Walaupun kita dihajar badai, tenda bocor, ada yang sakit, ada yang ketakutan, tapi gak ada satupun dari kita itu yang egois. Kita tetap bersatu, saling bantu, dan gak ninggalin teman yang lagi susah. Intinya ini pengalaman yang gak bakal bisa kita lupain seumur hidup. Dan apakah kita kapok? Ya tentunya enggak dong. Cerita kita gak bakal sampai berhenti di sini. Kita bakal lanjut ke ekspedisi selanjutnya. Dan terakhir gue mau ngutip kata-kata bijak orang Cina pernah mengatakan, Ni hao le xin ji si ya si zi bu gai kong si pajai. Sekian cerita dari Gunung Asepan, gua Rian dan Halo guys, ini video terakhir kita naik Gunung Asepan via Abah Sueb Abah Umar. Jangan dia Abah Atik itu. Sekian dan terima kasih.